Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan pembelajaran saya mengenai tugas akhir proyek dari mata kuliah pemrograman web yang dibimbing oleh Pak Wasi Ginting. Nah, di sini kita akan membuat proyek Fiesta dengan bahasa pemrograman PHP. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan memulai untuk membuka proyek yang telah kita buat. Karena ini pemrograman PHP yang menggunakan web server, maka kita buka untuk instalasinya. Nah, karena kita menggunakan web server Apache, maka kita startkan Apache dan kita startkan untuk MySQL. Baiklah, di sini telah start untuk Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya teman-teman, kita buka di web browser. Kita buka di browser. Kita lihat dulu file yang telah kita buat. Ini adalah file yang telah kita buat, yaitu Project Fiesta dengan nama foldernya itu Fiesta 3, dan di dalamnya itu nanti ada index.php. Maka karena ini harus tersimpan dalam htdoc, kita buka dengan localhost, nama foldernya itu Fiesta 3, baru index.php, maka kita enterkan. Oke, seperti inilah teman-teman untuk hasil dari project Fiesta, yaitu ada logo, ada bagian dari navigasinya juga, ada sessionnya juga, dan ada menu lainnya. Nah, selanjutnya itu teman-teman, saya akan menjelaskan satu persatu dari bagian project yang telah dibuat. Kita buka terlebih dahulu untuk codingan di Visual Studio Code-nya untuk project ini. Maka kita buka. Nah, di sini telah terdapat codingan dari project yang telah kita buat dengan bahasa pemrograman PHP. Di sini ada indeks PHP, check login, ada koneksi, dan juga ada simpan. Nah, saya akan membahas satu persatu. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan membahas mulai dari logonya dan juga navigasinya. Nah, untuk navigasinya sendiri itu ada utama, profil, juri, daftar, dan juga login. Nah, di sini link-linknya sudah terpanggil ya teman-teman. Karena di sini untuk navigasi dari project ini telah terpanggil untuk linknya, di sini perintahnya itu, maka bisa kita buat teman-teman. Contohnya itu kita klik di bagian utama, sudah mengarah ke utama, bagian profil, bagian juri sudah mengarah ke juri-juri, di bagian session. Baru selanjutnya itu jika kita ingin mendaftarkan diri sebagai anggota peserta lomba, maka kita klik daftar, itu sudah terpanggil untuk daftar grupnya. Nah, di sini nanti teman-teman kita bisa menginputkan atau mendaftarkan nama grup kita, jumlah anggotanya, prodi, jenis kegiatan, email, dan bisa kita klik tombol simpan. Nah, di sini CSS-nya telah bisa kita lihat, dimana pada saat kita mengklik simpan ada perubahan untuk warnanya, dan begitu juga untuk batal. Nah, di sini teman-teman untuk semuanya ini wajib diisi. Misalnya kita buat itu nama grupnya misalnya itu slang, jumlahnya itu kita taruh 4, prodinya PI, jenis kegiatannya itu kita buat bernyanyi,
Misalnya kita ingin menyimpan, nah di sini please file of this field, artinya itu kita harus mengisi record untuk email. Perintahnya itu bisa seperti itu, yaitu karena pada saat ingin menginput, di sini kita buat perintah require, artinya itu bahwa field ini atau record ini itu wajib untuk diisi. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk logonya ini sudah bisa ya teman-teman kita pandu dengan CSS nya. Selanjutnya itu kita klik untuk navigasi dari login. Nah, di sini telah terdapat login. Kita akan login dengan email, karena email itu adalah primary key dari database Gesta ini. Misalnya kita masukkan nanti sebuah email yang telah terdaftar nanti di database kita itu, kita klik via login, maka kita akan masuk dalam halaman utama dari yang telah terdaftar, email yang telah terdaftar. Nah, jika tidak itu, maka tidak akan ada pemberitahuan bahwa email itu belum terdaftar. Nah, seperti ini teman-teman untuk tampilan di laptop. Selanjutnya itu untuk tampilan di HP atau di tablet, kita bisa mengklik Ctrl+I. Nah, selanjutnya itu ini sudah responsif ya teman-teman. Misalnya kita buka dalam HP yang potret 360. Nah, seperti inilah tampilan di handphone. Selanjutnya ya teman-teman, misalnya kita buka pada saat HP-nya itu landscape, maka kita klikkan 376. Seperti inilah teman-teman untuk tampilan di HP yang landscape, dan ini bisa kita geser ya untuk melihat semua juri-jurinya. Kita bisa menggesernya. Nah, di sini teman-teman untuk tampilan di handphone sudah responsif. Nah, misalnya itu untuk tampilan di tablet, sini sudah lumayan ya teman-teman, sudah responsif juga. Selanjutnya itu tadi kita buat 360 atau HP potret itu, di sini ada three lens untuk menampilkan navigasi-navigasi yang ada dalam proyek tersebut, yaitu navigasi utama, profil, juri, daftar, dan login. Dan ini juga sudah bisa langsung terkoneksi dengan linknya. Misalnya kita klik untuk juri, langsung mengarah ke juri. Kita klik untuk login, langsung tampil halaman login. Seperti itu juga untuk navigasi yang lainnya teman-teman. Nah, di sini untuk pembuatan three lens-nya itu merupakan perintah dari three lens-nya. Di sini teman-teman kita buat itu ini untuk, karena kita buat script-nya itu atau JavaScript, ini adalah pemanggilan link. Ini diambil dari header icons. Misalnya kita bisa mencari icon-icon yang tersedia. Ini kita buka. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat icon-icon apa saja yang telah tersedia. Misalnya activity, airplay. Misalnya kita bisa men-search-nya.
Contohnya itu kita klik user. Nah, sini terdapat icon dari user dan menu. Untuk menu sendiri itu ada range yang kita lihat di tampilan HP tadi. Nah, selanjutnya teman-teman, sehingga bisa dia itu freelance di tampilan HP, maka perintahnya itu ini untuk pemanggilan menu. Jadi, dan juga ada satu lagi untuk scriptnya. Di sini teman-teman. Kalau kita hapus ini, maka nantinya itu freelance-nya itu tidak ada lagi ini. Jika kita hapus script yang ini, maka nanti freelance-nya itu tidak ada lagi untuk tampilan di HP. Contohnya itu teman-teman, misalnya kita hapus ini dan kita hapus pemanggilan yang tadi. Ini kita hapus, kita save, kita refresh. Nah, di sini untuk freelance-nya itu sudah tidak ada lagi. Nah, selanjutnya teman-teman, misalnya kita buat, oke, misalnya kita buat ini bebas untuk ikonnya. Contohnya, karena kita di sini membuat suatu kelas, yaitu navbar ekstra, ID-nya hamburger menu. Misalnya kita buat di sini menu. Karena kita buat di sini menu, maka yang tampil itu adalah freelance. Dari sini. Contohnya kita buat salah satu contoh yang lain. Contohnya itu user. Nah, user ikonnya itu kan berbentuk seperti ini ya. Maka misalnya kita klik ini, karena kita panggil adalah user, misalnya kita save. Nah, di sini yang akan terjadi itu adalah maka icon user yang akan tampil di tampilan HP. Contohnya itu kita buka lagi di tampilan laptop. Nah, di sini tidak ada ya teman-teman, kita buka pada saat di handphone. Nah, di sini terdapat ikonnya. Nah, selanjutnya itu kalau kita buat lagi menu. Nah, dia akan kembali ke freelance. Nah, selanjutnya itu teman-teman, kembalikan dulu ke tampilan awal. Nah, selanjutnya misalnya itu kita membuat, contohnya ini kita hapus, kita simpan, kita save. Maka yang terjadi seperti ini, atau langsung di sini tidak ada lagi untuk freelance-nya, karena dia untuk namanya tadi, nama menu itu kan tidak dipanggil, makanya tidak terdapat di responsive di dalam tampilan handphone. Contohnya kita kembalikan ya teman-teman. Nah, untuk CSS-nya sendiri, untuk kelas navbar ekstra, contohnya itu kita buka untuk style.css. Kita buka untuk tampilannya itu misalnya teman-teman kita buka yang tadi itu navbar ekstra ya, maka
di sini di ID karena kita memakai di sini kan tadi terdapat kelasnya itu number extra dan ID-nya itu hamburger menu. Nah, dengan ID ini kita bisa langsung memperindah atau membuat perintahnya itu di CSS. Karena di sini telah terpanggil dari link CSS-nya. Jadi kita buka CSS untuk ID-nya tadi ya. Sini teman-teman, karena kita tadi membuat kelas navbar extra dan juga ID-nya itu hamburger menu, maka kita buat di style.css-nya itu kita menggunakan menu. Nah, kita menggunakan menu ya teman-teman. Misalnya kita save. Nah, seperti inilah untuk tampilannya, sudah bagus dan juga di handphone juga sudah bagus. Nah, misalnya itu kita hapus untuk perintah CSS-nya ya. Contohnya kita hapus display none itu, kita refresh. Nah, di sini karena kita tadi setelah memanggil provider icons menu, maka di sini tampilan laptop dia muncul untuk tampilan three lines-nya. Sedangkan kalau di tampilan handphone baru dia muncul three lines-nya. Tampilan desktop seharusnya tidak muncul karena kan navigasinya itu telah berada di atas sini. Nah, untuk menghilangkan itu yang kita butuhkan, nah misalnya kita buka di sini telah ada, kita buka lagi di tampilan laptop. Nah, di sini telah responsif, tetapi di sini sudah ada untuk freelance-nya. Nah, untuk menghilangkan untuk tampilan yang di laptop tadi, kita buka lagi ya. Kita buka lagi untuk Gesta 3. Nah, di sini teman-teman, karena ini masih muncul untuk range-nya, maka perintah yang kita buat itu yaitu display none. Kita save. Tapi jika di tampilan handphone itu kita buat inline block, sehingga nanti range itu masih muncul di tampilan handphone. Contohnya ini kita buka untuk tampilan handphonenya. Nah, di sini tuh untuk range-nya itu masih muncul. Nah, seperti inilah untuk tampilan di laptop dan tampilan di handphone yang sudah responsif. Nah, selanjutnya itu teman-teman, untuk navigasi telah selesai. Sekarang ini kita masuk dalam section. Nah, untuk section sendiri kita bisa melihat codingannya di juri. Nah, di sini kita buat kelasnya itu juri, namanya itu juri. Kita buat untuk nama-nama jurinya itu beserta fotonya. Nah, di sini teman-teman, kita buat di stylenya itu di section itu kita buatnya itu di sini ya untuk pengaturannya, dan pastinya kita buat dia di tengah untuk tulisannya itu supaya di tengah dari foto seperti ini teman-teman. Baru itu kita buat untuk di sini posisinya itu absolut untuk jejuri tadi. Baru kita buat display flex untuk supaya dia itu satu baris untuk ini semua, sehingga satu baris, maka kita buat dia itu display flex.
Oke Kak, untuk yang ini, tulisan yang ini kita hanya membuat perubahan dari warnanya saja, font size-nya, dan juga font family-nya. Selanjutnya teman-teman, untuk daftar YouTube, kita bisa melihat di sini ya teman-teman, di bagian daftar. Di sini terdapat kelas daftar, daftar grup dengan input teks. Untuk semuanya itu dengan name-nya itu berbeda-beda. Di sini telah terdapat name-nya, misalnya teks nama untuk nama grup, teks anggota, untuk jumlah anggota, dan selanjutnya. Nah, setelah itu sampai di txt email. Selanjutnya teman-teman, kita buat itu tombol simpan. Nah, untuk tombol simpannya itu kita buat type-nya simpan itu submit, dan juga batal itu reset. Selanjutnya itu teman-teman, setelah ini semua selesai, kita buat untuk loginnya. Nah, di sini pada saat teks ini diklik, maka dia akan menghilang. Itu merupakan perintah dari ini ya teman-teman. Maka langsung on click dia tertutup. Bahwa tapi yang pertama kali itu dia itu belum tertampil pada saat kita belum mengklik tombol login. Nah, setelah kita klik tombol login, maka di sini akan muncul, baru kita akan login dengan email. Nah, di sini juga teman-teman untuk stylenya juga untuk login. Nah, di sini backgroundnya, margin left-nya, colornya, tulisannya itu, ukurannya juga di sini semua untuk tampilan login. Oke. Baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan saya mengenai Project Akrab Desa.